Lanjutkan Imam Ghazali di bab baru adabul khuruj ilal masjid, adab-adab dan etika keluar menuju ke masjid. Imam Ghazali ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah menuliskan apa yang harus kita lakukan dari mulai bangun tidur secara berurusan. Jadi ini bukan cuma sekedar kitab fikih, tapi sebetulnya ini panduan dari mulai kita bangun dari tidur sampai kita ke tempat tidur di malam hari. Makanya dia menjelaskannya dari mulai bangun tidur, apa yang dibaca, kemudian cara masuk ke dalam kamar mandi. Karena orang kalau bangun dari tidur pasti menuju ke kamar mandi. Yang dilakukan di kamar mandi buang hajat. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan bagaimana tata cara buang hajat, caranya masuk ke kamar mandi, adab-adabnya. Kemudian setelah buang hajat biasanya berwudu. Imam Ghazali menjelaskan tata cara berwudu yang benar. Kalau dia dalam keadaan junub, hadas besar, dia harus mandi besar. Imam Ghazali kemudian menjelaskan bagaimana caranya mandi besar. Kalau dia tidak mendapati air, dia harus bertayamum. Imam Ghazali menjelaskan lagi di bab yang lalu bagaimana cara bertayamum. Setelah selesai dia buang hajat, bersuci dirinya dari hadas kecil, hadas besar. Yang dia lakukan pasti keluar, karena di pagi hari dia keluar menuju ke masjid, pastinya untuk menyambut waktu fajar. Imam Ghazali mengatakan di dalam bab yang baru ini adab jalan menuju ke masjid. Bayangkan Islam ini menjelaskan kepada kita sampai tata caranya jalan menuju ke masjid. Faidah faragta min taharatika, makanya dia mulai awal dari bab ini, jika kau menyelesaikan taharahmu, setelah engkau bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, baik dengan cara berwudu dan dengan cara bertayamum, baik setelah engkau beristinja, fasalli fi baitika rak'atai al-fajri in kana al-fajru qad talaq, maka salatlah kamu di rumahmu, bukan di masjid sholatnya ya. Salat dulu kamu di rumahmu, salat 2 rakaat sunnah fajar jika waktu fajar telah terbit. Jika telah terbit waktu fajar, sholat dulu, lakukan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah fajar. Pertama, sholatnya di rumah, karena dalam riwayat disebutkan la taj'al buyutaka quburan, jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Tidak pernah kau mengaji di dalamnya, tidak pernah kamu baca zikir, baca ratib, tidak pernah kamu sholat sunnah di dalamnya. Kita sibuk sholat atau ibadah di luar, di rumah kita nanti kering, tidak ada hiasan ibadah di rumah kita. Lakukan juga sholat-sholat sunnah seperti yang dijelaskan juga oleh Ustaz Hasan tadi. Lakukan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha di rumah. Begitu juga sholat sunnah fajar. Nah, sholat sunnah fajar ini fadilahnya sangat besar sekali, keutamaannya seperti yang disebutkan di dalam hadis rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah SAW, 2 rakaat sholat sunnah fajar itu pahalanya yang kamu dapat lebih baik daripada mendapatkan dunia seisinya. Kata seorang ulama, kalau kamu sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar, kemudian di atas sejadahmu ada uang $100, $200, $300, kira-kira kita tinggalkan atau tidak nih 2 rakaat fajar ini? Nah, mungkin kita tinggalkan. Setiap sholat 2 rakaat, kemudian kita buka sejadah, ada uang $500, $600. Yang meninggalkan nggak waras orang ya, orang gila ini. Cuma ringan 2 rakaat saja dilakukan, kemudian dia dapat $200, $500, $600. Atau setiap dia sholat 2 rakaat dia buka dapat mobil 1, nggak mungkin dia tinggalkan. Atau setiap dia sholat sunnah 2 rakaat dia buka ada sertifikat rumah 1, setiap hari dapat rumah 1.
yang meninggalkan orang gila ini, cuma 2 rakaat, dia setiap buka sejadah selesai sholat dapat rumah 1. Nah, tapi Nabi Muhammad mengatakan bukan cuma mobil, bukan cuma rumah. Kamu sholat ringan 2 rakaat yang kamu dapat lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, berarti yang meninggalkan ini tidak waras ini ya. Sholat cuma 2 rakaat dia mendapatkan sesuatu lebih baik dari dunia seisinya. Nah, makanya sholat sunnah fajar ini keutamaannya sangat besar. Nah, kapan dikerjakan? Ingkar al-fajru qad talaq, jika fajar telah terbit. Fajar telah terbit, fajar itu ada 2. Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Ada fajar bohong-bohongan, ada fajar yang benar. Kalau masuk fajar yang benar itu masuk waktu subuh. Tapi kalau baru terbit fajar yang bohong, fajar yang bohong itu cahaya fajar itu melintang ke atas lurus. Tapi kalau fajar yang benar, yang masuk waktu subuh, cahaya fajarnya itu menyebar di langit. Nah, kalau masih masuk fajar yang bohong, itu belum adzan subuh. Nah, mengenai sholat sunnah fajar itu sendiri kapan? Ini disebut di sini ingkar al-fajru qad talaq, jika waktu fajar telah terbit. Fajar yang mana ini? Fajar yang bohong atau fajar yang benar? Fajar yang masuk waktu subuh atau fajar yang sebelum waktu subuh? Ada 2 pendapat ulama. Ada 2 pendapat ulama. Ada pendapat ulama yang mengatakan sholat sunnah fajar itu sesaat sebelum adzan subuh. Jadi sebelum adzan subuh. Ada pendapat ulama yang mengatakan setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Nah, 2 pendapat ini benar. Tapi Abdullah bin Ali al-Haddad sendiri melakukan kedua-duanya. Jadi 2 riwayat ini dibenarkan oleh beliau. Tapi yang biasa dilakukan oleh ulama dan pendapat yang terkuat, salat sunnah fajar itu 2 rakaat setelah adzan subuh sebelum sholat subuh. Nah, kalau yang melakukan salat sunnah fajar itu sebelum adzan subuh, sebelum subuhnya dia lakukan qabliyah subuh namanya. Tapi sebagian ulama mengatakan qabliyah subuh itu tidak ada. Yang ada adalah salat sunnah fajar, dan ini pendapat yang lebih umum, banyak dikerjakan oleh ulama dan salaf pendahulu kita. Jadi kalau sebelum subuh sebagian ya, kalau niatnya usolli qabliyah subuh, usolli salat al-fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Lakukan sholat sunnah fajar itu di rumah. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ghazali, itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Wala tada'i sholati fi jama'atin, la siyama sholat as-subhi. Jangan kau tinggalkan sholat fardu secara berjamaah, lebih-lebih lagi sholat subuh. Karena sholat subuh berjamaah disebutkan di dalam riwayat man shalla subhi fil jamaah faka'annama qama al-lail kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat non-stop semalam suntuk tidak berhenti. Nah, pahala yang didapat itu seakan-akan dia ini dicatat, seakan-akan dia, kalau tadi Ustaz Hasan Saiful menjelaskan sholat tahajud, ini sholat subuh fardu lebih dari sholat tahajud. Kalau sholat tahajud tadi dijelaskan oleh Ustaz Saiful, nafilatan lak, fatahajjad bihi nafilatan lak, bangun tahajud sebagai sholat sunnah. Nah, sebagian orang ada yang bangun tahajud, sholat subuhnya terlambat. Nah, bangun tahajud. Ada satu orang saya pernah ketemu, saya ketemu dia, saya tanya, kamu kalau sholat di masjid mana? Oh, saya tidak pernah sholat fardu. Ajib, saya bilang. Padahal kamu pakaiannya pakai kopiah, pakai ini, oh enggak, buat saya yang paling penting itu sholat sunnah tahajud. Kalau tahajud saya nggak pernah tinggalkan. Tapi kalau sholat fardu itu buat anak-anak kecil, kata dia. Ini orang apa? Ini nggak paham agama ini ya. Ini seperti orang yang mengejar keuntungan
Rp1.000 atau $100, tapi dia menghilangkan modalnya ribuan dolar, ya. Sholat fardu, kalau sholat tahajud itu begitu pentingnya, seperti yang disampaikan Ustaz Hasan tadi, sholat subuh lebih penting lagi. Jangan sampai tertinggal sholat subuhnya, dan sholat subuh berjamaah, sampai Nabi mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia bangun semalam suntuk, dari mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar, tidak berhenti sholat, dan sholatnya orang yang dikabulkan oleh Allah. Pahalanya besar. Sholat subuh secara berjamaah. Fasalatul jama'ati tafdulu sholat al-fadhi bisab'in wa 20 darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama melampaui sholat yang dilakukan secara individu, secara sendiri, 27 derajat, satu derajatnya sejauh mata memandang. Nanti di akhirat satu derajatnya sampai tidak kelihatan jaraknya, satu derajatnya ini 27 derajat. Fa'in kunta tatasahal fi mithli hadzal ridhi fa'idu fa'idatin laka fi talabil ilmi. Kalau engkau meremehkan keuntungan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang besar ini, kalau engkau meremehkan keuntungan sholat berjamaah ini, Nabi sudah mengatakan sholat berjamaah pahalanya 27 daripada sholat sendiri, tapi engkau masih menganggap ringan. Gak ada masalah lah, yang penting saya sholat fardu. Jangan kamu zuhud dari akhirat, zuhud itu dari dunia. Orang zaman sekarang ini kebalik, zuhudnya ini dari akhirat. Kalau masalah akhirat sudah cukuplah saya seperti ini, yang penting saya sholat. Tapi kalau untuk dunia dia rakus, dia cari sebanyak-banyaknya. Padahal perintahnya Allah dan Rasulullah SAW, zuhudlah dari dunia, rakuslah kepada akhirat. Kalau kamu tidak rakus kepada akhirat, kata Imam Ghazali, apa faedahnya kamu menuntut ilmu? Apa manfaatnya kamu menuntut ilmu? Sudah tutup buku saya ini, nggak usah dilanjutkan, kata Imam Ghazali. Kalau kamu masih mengentengkan sholat berjamaah, tutup ini buku, nggak usah dilanjutkan, kata Imam Ghazali. Apa faedahnya? Apa manfaatnya kamu menuntut ilmu? Nah, kita ini menuntut ilmu, manfaatnya supaya kita jadi lebih baik, mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama thamaratul ilmi al-amalu bihi. Sesungguhnya buah dari ilmu itu adalah amalnya, mengamalkan ilmu tadi. Al-ilmu bila amal kasyajarah bila thamar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Apa manfaatnya pohon tanpa buah? Kita rawat, kita perhatikan, kita kasih pupuk, tapi dia mandul, pohon tadi tidak keluar buahnya, sudah tebang saja, pohon itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Pada pohon yang kita tunggu buahnya tapi dia tidak berbuah. Penuntut ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya seperti pohon yang mandul tadi, yang ditunggu-tunggu buahnya tapi tidak muncul buahnya. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dalam riwayat yang lain, Allahumma rzuqni ilman nafi'an. Ya Allah, beri aku rezeki ilmu yang bermanfaat. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu walaupun sedikit kita dapat, tapi kita amalkan, itu lebih jauh lebih baik daripada kita punya segudang ilmu, hafal banyak kitab, tapi tidak ada yang kita amalkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan majelis kita yang sedikit-sedikit ini mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat di dalam hidup kita. Qaliluhu indana mahu galil. Sedikitnya di antara kita ini bukan sedikit kalau kita mau mengamalkan. Semoga melalui majelis ini Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita untuk menjadi penuntut ilmu yang sebenar-benarnya, yang mengamalkan segala nasihat. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin wa